Rame itu kalau musim tanam sama Kalau musim panen ya, iya. tanam sama panen. Tanam sama panen itu bisa kuli orang-orang ya. Bayarannya berapa biasanya? Bayarannya kalau untuk laki-laki 60 itu enggak kasih makan, ya. 60 tapi tidak dikasih makan. 60.000 per hari atau setengah hari atau per hari ya. Itu beda dengan uang makan. Dipotong makan 10.000 lah, sisa 50.000 per hari teman-teman. 50.000 kalau diganti ke ringgit Malaysia itu kurang lebih 15 ringgit per hari. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Ada sebuah video. Ini letaknya berada di Indonesia tentunya. Ada sebuah kampung di mana kampung ini sangat-sangat sulit sekali mencari makan. Ini di Indonesia. Nanti letaknya di mana kita simak bersama-sama teman. Sulit makan, mereka ngeluh karena untuk uang untuk beli makan ya tidak mencukupi. Buat besok saja mereka masih mikir besok apa yang mau dimakan gitu kan. Dan yang kedua, keluhan daripada masyarakat sini, kampung ini teman-teman, ini dijuluki sebagai kampung miskin di Indonesia. Lowongan pekerjaan, mereka kadang bekerja itu gajinya 800.000 rupiah per bulan. Itu yang dapat pekerjaan, yang tidak dapat masih banyak sekali teman-teman. Sedangkan beras juga mahal, mereka sangat ngeluh sekali. Dan pertanyaan saya teman-teman ya, buat teman-teman daripada negara Malaysia, ada gak wilayah atau desa yang seperti ini? Tolong dijawab. Dan ini di Indonesia. Miris teman-teman, Masya Allah. Saya sedih ketika melihat backgroundnya saja mereka ngeluh. Buat makan, mau beli buat beras, cari pekerjaan. Ya satu-satunya mereka bertahan hidup dengan cara menjual rongsokan. Oke, seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Isu kemiskinan masih membelenggu Indonesia di usia 76 tahun 76 kemerdekaan. tahun loh. Salah satu wilayah yang mengalami kemiskinan ada di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. 80% masyarakat di desa ini hidup dalam kondisi ekonomi yang jauh dari kata layak. Allah, airnya loh keruh. Ya Allah. Penghasilan mereka tidak pernah menentu setiap bulan. Di Desa Cipelem ini kondisi ekonominya itu sangat memprihatinkan. Allah. Kebanyakan di sini buruh tani, bukan petani, yang setiap bulannya paling penghasilannya ya 800 ke bawah lah. Ini yang di sini yang punya sawah itu orang-orang tertentu. Jadi walaupun itu banyaknya sawahnya di sini banyak, kebanyakan itu punya satu orang, mamanya satu bau lebih, kan seperti itu. Jadi yang di sini akhirnya apa? Kebanyakannya orang kuli. Iya, dari segi pendidikannya pun rendah karena biaya sih mas. Jadi memilihnya daripada nggak makan kan buruh tani, kan seperti itu. Intinya serabutan lah. Betul. Intinya Jelas memang tidak serabutan. ada yang berbeda dari desa lainnya. Jalanan sudah beraspal, rumah warga juga sudah layak huni. Terlebih lagi hamparan sawah yang berada di sisi kiri dan jalan seakan menambah nilai keindahan desa ini. Mayoritas warga di wilayah ini bekerja sebagai buruh tani, sedangkan buruh pabrik masih nihil. Rame itu kalau musim tanam sama Kalau musim panen ya, iya. tanam sama panen. Tanam sama panen itu bisa kuli orang-orang ya. Bayarannya berapa biasanya? Bayarannya kalau untuk laki-laki 60 itu enggak kasih makan, ya. 60 tapi tidak dikasih makan. 60.000 per hari atau setengah hari atau per hari ya. Itu beda dengan uang makan. Dipotong makan 10.000 lah, sisa 50.000 per hari teman-teman. 50.000 kalau diganti ke ringgit Malaysia itu kurang lebih 15 ringgit per hari gajinya. Itu kuli bangunan, kuli sawah, panas-panasan teman, teruk-teruk digaji segitu. Ini demi bertahan hidup. Ternyata masih banyak kampung yang seperti ini di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur pun masih banyak. Saya letaknya di Jawa Timur teman-teman. Allahu Akbar. Kalau perempuan 40. Perempuan 40 setengah hari. Setengah hari, oke setengah hari. Makan ya biasanya ada
ya gitulah, ada bantuan dari pemerintah. Oh. Misalnya beras BPNT itu kan masih ada tuh. Terus anaknya yang misalkan kerja di Jakarta bisa dipinjam sama bosnya begitu. Oh. Bisa utang dulu lah sama tetangga atau bosnya yang anaknya saya lagi di Jakarta gitu, untuk menanggung. Ya, sedih ya. Untuk sementara lagi nggak ada pekerjaan ya. Sedih. Si mending kita nggak turu ya. Ini kondisinya teman-teman ya. Sedih. Bagi teman-teman yang nonton video ini silahkan komen gimana tanggapan dari para teman-teman. Jadi yang Koko RI atau Misteri katakan itu semuanya keliru teman-teman, terkait masalah Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan yang kerja di Malaysia sebenarnya kampungnya seperti ini teman. Mereka berjuang untuk merubah ekonomi keluarganya, tapi oleh Mr. D itu disuruh pulang, disuruh kerja di Indonesia. Padahal banyak pengangguran di Indonesia loh. Kalau misalnya banyak, ngapain ke Malaysia? Mending kerja di negaranya sendiri kan? Seperti itu. Justru mereka ke Malaysia karena sulitnya mencari pekerjaan di negaranya sendiri. Oke, kita lanjut teman. Di musim kemarau gini kan nggak ada. Oh, Berarti kerjanya kalau lagi musim tanam sama Kalau panen. musim tanam ya, musim bawang. sedih. Oh, bawang di sini ya. Iya, kalau ada bawang, tangan kuli gitu. Kalau sekali kerja 35.000 setengah hari. Iya, setengah hari. Kalau Kalau panen- ada, Oh. kalau nggak Setengah hari 35.000 itu setara dengan 10 ringgit Malaysia teman-teman ya. 10 ringgit Malaysia setengah hari loh. Panas-panas. ada ya Allah. di rumah. Oh, kalau rame biasanya musim Musim ya, kalau lama ya nggak gitu tiap hari sih. nggak tiap hari. Musiman ya. Sedih Allah. Berarti seminggu juga kadang nggak ada. Iya. Kalau nggak ada Kalau gini hari ya sama sekali. oh nggak ada kerjaan. Iya. Nggak ada. Kalau nggak ada kerjaan gini makan dari mana? Ya makanya ya gimana lah seadanya. Ya Allah. Kadangnya tempe, kadang ya sayur kangkung. Yang penting makan. Peningkatan kemiskinan nyata benar-benar sedang terjadi. Lantas, masihkah kita berdiam diri? Dari Brebes, Yuda Hadisana dan Ubaidillah melaporkan untuk ACTV. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Inilah alasannya kenapa banyak orang Indonesia itu memilih bekerja ke Malaysia. Pertama, karena Indonesia dan Malaysia adalah negara yang terdekat dan gajinya salah satu negara di luar negeri itu yang gajinya dekat, yang gajinya besar dan dekat dengan Indonesia adalah Malaysia. Karena berubahnya ekonomi orang Indonesia yang kondisinya seperti ini, itu disebabkan karena bekerja ke Malaysia kebanyakan. Kerja di Jakarta sebagai toko sembako, itu di daerah saya tuh kebanyakan merantaunya itu ke Jakarta sekarang teman-teman ya. Karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat ke Malaysia. Itu kerja sembako, gajinya tidak seberapa juga teman-teman, habis juga. Itu sulit. Kenapa pemerintahan ini diam saja, hanya mengandalkan PKH dan sembako per 3 bulan sekali teman-teman ya, dapat bantuan 10 kilo beras, itu yang paling jelek teman-teman ya, dan dikasih uang kurang lebih 600.000 bahkan 400.000 selama 3 bulan. 300.000 itu kurang lebih 100 ringgit Malaysia ya teman-teman ya. Ya 100 ringgit Malaysia per 3 bulan sekali. Aduh, parah teman-teman ya. Dan pertanyaan saya, apakah di Malaysia ada yang seperti ini teman-teman ya? Insya Allah selama saya nge-reaction kampung-kampung Malaysia itu gak ada yang kondisinya separah di Indonesia. Kenapa pemerintahan tidak melihat perkara ini? Karena mereka sibuk dengan keluarganya, mengenyangkan perut-perut keluarganya teman-teman. Miris Indonesia sekarang ini semenjak 8 tahun, dari 8 tahun terakhir lah, miris pokoknya. Semuanya serba naik dan angka kemiskinan semakin meningkat. Itu negara Indonesia. Berbeda jauh dengan negara Malaysia, negara tetangga tentunya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol like, komen, dan share. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.